SOS Terminal 2 tolong di-share ya. Ini mobil ada yang sampai kerendam nih. Kerendam, nggak bisa lewat. Tolong nih, ini macet banget nih tuh. Nggak bisa lewat nih Terminal 2 ya. Nggak bisa lewat, tolong di-share ke semua pimpinan nih, semua pool. Tolong di-share, nggak bisa lewat Terminal 2 nih. Cuman bis yang bisa lewat. Pinggang nih. Tuh, pinggang orang dewasa. Hujan deras yang mengguyur Jakarta membuat banjir menggenang di ruas Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Air hingga ketinggian 50 cm merendam pusat kota Jakarta tersebut. Saluran drainase yang tidak dapat berfungsi secara maksimal menjadi masalah yang mengakibatkan banjir ini terjadi. Meski masih dapat dilalui kendaraan roda 4 dan bus Transjakarta, namun banjir sempat membuat sejumlah kendaraan roda 2 mogok. Selain Merdeka Barat, banjir juga sempat menggenangi ruas Jalan Budi Kemuliaan, Abdul Buis, hingga Jalan Harmoni. Selain banjir, hujan deras yang disertai dengan angin kencang juga mengakibatkan sebuah pohon petai Cina tumbang di Jalan Garuda, Kemayoran, Jakarta Pusat. Pohon petai Cina setinggi 6 meter yang tertanam di bahu jalan tersebut tumbang dan menimpa mobil berjenis city car yang terparkir di bawahnya. Kendati tidak ada korban jiwa maupun luka, namun kondisi mobil naas tersebut mengalami kerusakan yang cukup parah di bagian kap atas dan pecah kaca. Kejadiannya tadi pas saya lingkar, ya kan, pas di depan saya pas lingkar ke sini, saya lihat udah begini, kok jatuh langsung, gitu. Itu nimpa mobil? Iya, nimpa mobil itu. Tapi itu tadi orangnya udah kemari, udah ngelihat, udah kemari, ya kan. Diduga usia pohon yang sudah tua membuat akar pohon tidak mampu lagi menahan bobot dahan dan ranting saat tertiup angin kencang. Selama proses evakuasi, ruas Jalan Garuda ditutup sementara dan kendaraan yang akan melintas terpaksa dialihkan ke jalur lain. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Banjir menggenangi puluhan rumah di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, serta merendam jalur kereta di stasiun Tanah Abang. CCTV hotel di Kediri merekam pelaku mutilasi memasukkan koper berisi jasad korban ke dalam mobil. Video amatir memperlihatkan rekaman pasca penembakan 6 WNI oleh petugas Malaysia. 1 WNI tewas. Selamat pagi pemirsa, News Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Ya betul sekali, selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Bayu Pradana. Dan saya Galuh Pandu, inilah News Pagi selengkapnya.
Pemirsa, kita awali informasi News pagi hari ini di mana banjir juga menggenangi puluhan rumah di Petamburan Tanah Abang, Jakarta Pusat dengan ketinggian air hampir 1 meter. Akibat meluapnya aliran kali, banjir juga merendam jalur rel kereta di stasiun Tanah Abang. Banjir menggenangi sejumlah titik di Jakarta usai hujan deras yang mengguyur beberapa jam pada Selasa malam. Di antaranya pada permukiman padat penduduk di Jalan Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Air yang semula hanya menggenangi akses jalan perlahan mulai masuk ke dalam rumah. Sedikitnya puluhan rumah di lokasi ini terendam banjir dengan ketinggian hampir 1 meter. Sejumlah warga langsung mengevakuasi kendaraan mereka ke tempat yang lebih aman karena khawatir banjir akan semakin tinggi. Selain itu, banjir yang diakibatkan meluapnya kali kanal banjir barat ini juga merendam jalur rel kereta di stasiun Tanah Abang. Air meluap melalui saluran drainase yang merendam bantaran rel. Akibatnya, jalur tersebut tidak bisa dilalui komuter lain. Dari Jakarta, Radi Sanjaya, iNews melaporkan. Banjir dengan ketinggian mencapai 1 meter terjadi di Jalan Ledjen Suprapto dan Ahmad Yani, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Banjir menyebabkan sejumlah kendaraan mogok. Hujan deras yang mengguyur ibu kota sepanjang malam membuat ruas Jalan Ahmad Yani di Cempaka Putih, Jakarta Pusat terendam banjir setinggi 80 cm. Banjir terjadi akibat buruknya saluran drainase yang membuat air tak mampu mengalir normal dan tumpah ke permukaan jalan. Sejumlah pengendara roda 2 yang berusaha menerobos banjir mengalami mati mesin. Para pengendara yang melintas di Jalan Ledjen Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat putar arah karena ketinggian air sudah tak bisa dilalui oleh kendaraan. Ketinggian air di sepanjang ruas jalan ini mulai dari 70 cm hingga mencapai 1 meter. Selain menyebabkan sejumlah kendaraan mogok, tingginya air yang mengenangi ruas jalan juga menyebabkan waktu tempuh pengendara terhambat hingga berjam-jam. Warga mengeluhkan kondisi ini karena harus mencari jalur alternatif agar bisa sampai di tempat tujuan. Senin tadi ya Bu? Iya. Underpass Senin. Ya selebihnya kendaraan putar balik karena genangan yang tinggi yang mengakibatkan kemacetan. Ya genangan juga terjadi di jalan-jalan lainnya seperti Jalan Cempaka Putih Raya dan juga Cempaka Putih Tengah Raya dan Cempaka Putih Tengah 2. Jika curah hujan tak juga menurun, diperkirakan kawasan Jalan Ledjen Suprapto akan tergenang air hingga pagi hari. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur wilayah DKI Jakarta membuat ruas jalan Pelumpang Semper Koja, Jakarta Utara, di mana ini ketinggian air mencapai 10 hingga 15 cm. Beginilah kondisi banjir yang menggenangi ruas jalan Pelumpang Semper Koja, Jakarta Utara Selasa malam. Ketinggian air yang bervariasi mulai dari 10 sampai 15 cm membuat sejumlah pengendara motor yang nekat melintas mengalami mati mesin. Menurut salah seorang warga, banjir di ruas jalan ini diakibatkan tingginya curah hujan sejak Selasa sore. Buruknya saluran air juga disebut menjadi penyebab banjir. Sementara itu di kawasan Kelapa Gading, sejumlah pengendara terpaksa mendorong motornya karena mati mesin. Ketinggian air di kawasan ini mencapai 50 cm. Banjir setinggi 15 hingga 30 cm juga menggenangi ruas jalan Bayangkara, akses menuju kantor kepolisian sektor Koja, Jakarta Utara pada Selasa malam. Sejumlah pengendara motor yang nekat merobos genangan, kendaraannya mengalami mati mesin hingga akhirnya harus didorong melewati banjir. Selain itu, kendaraan roda 4 yang ingin melintas juga harus menurunkan kecepatan.
agar tidak terjeblos lubang yang berada di tepi jalan. Selain itu, pemirsa, banjir juga melanda kawasan di depan kampus Trisakti, Jakarta Barat. Banjir mengenangi jalan sekira setengah meter. Sejumlah pengendara putar balik akibat tidak berani menerobos genangan air yang mengakibatkan kemacetan. Ya, selain Jakarta, pemirsa, hujan deras yang mengguyur pada Selasa malam juga menyebabkan banjir di sejumlah titik di Bekasi, Jawa Barat. Hujan deras juga mengguyur sejumlah wilayah Bekasi, Jawa Barat. Ratusan rumah termasuk di Jalan Utama Perumahan Boulevard Hijau dan Harapan Indah, Kota Bekasi, Jawa Barat terendam banjir dengan ketinggian hingga 1 meter. Kondisi jalan yang tergenang air membuat aktivitas warga terganggu. Bahkan sejumlah kendaraan roda 2 yang nekat menerobos genangan air terpaksa mengalami mogok. Selain akibat hujan deras, drainase yang tidak berfungsi dengan baik membuat air tak kunjung surut. Sementara itu, banyak warga yang baru pulang kerja terjebak di gerbang utama perumahan. Sedangkan puluhan kendaraan roda 4 warga sudah mulai diungsikan di pinggir jalan raya. Ya, selain itu juga pemirsa, dari Bekasi kami akan menuju ke Tangerang, di mana ratusan rumah di Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang pun terendam banjir. Banjir dengan ketinggian 50 cm hingga 1,5 meter menerjang perumahan Nuansa Mekarsari Rajek, Kabupaten Tangerang terjadi pada Selasa malam. Selain merendam jalanan, banjir juga masuk ke dalam rumah penduduk yang berdampak pada terganggunya aktivitas warga. Selain disebabkan hujan deras, meluapnya Sungai Cirarap akibat pendangkalan menjadikan air terus menggenang. Ratusan rumah warga terendam di 6 RT setempat. Akibatnya warga mengungsi di rumah tetangga yang tidak terdampak oleh banjir. Warga berharap pemerintah melakukan penurapan dan normalisasi terhadap Sungai Cirarap sehingga banjir bisa dicegah dan diantisipasi. Tidak hanya di Jakarta, hujan deras yang terjadi di wilayah Bogor membuat air sungai meluap. Sejumlah rumah warga di kampung pensiunan Tugu Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat terendam. Belum ada laporan kerusakan atau korban akibat peristiwa ini. Sementara itu, sejumlah daerah di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat kembali dilanda banjir. Ya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Bengkayang melaporkan ketinggian air di beberapa wilayah mencapai 1 hingga 1,5 meter. Evakuasi korban banjir dengan sebuah perahu karet milik BPBD setempat berlangsung dramatis. Evakuasi. Derasnya arus nyaris menyeret perahu karet yang tengah didorong sejumlah petugas. Bahkan beberapa petugas sempat terpleset karena terdorong derasnya arus air. Banjir bandang akibat luapan Sungai Sebalo ini menerjang permukiman warga di sejumlah wilayah di Kabupaten Bengkayang Selasa pagi hingga saat ini. Banjir bercampur lumpur ini datang secara tiba-tiba disebabkan tingginya intensitas curah hujan. Di Jalan Swadaya. Sejumlah warga yang berada di Jalan Swadaya Bengkayang sudah mengungsi, namun sebagian lagi masih bertahan di rumah mereka untuk menjaga harta benda. Kalau untuk banjir dengan intensitas hujan tinggi seperti ini sudah sering terjadi. BPN ini ya, Bang ya? BPN ini ya, BPN SMK. Nah, ini diakibatkan karena mungkin dari batang sungai yang ada di sini ini sudah mulai menyempit. Harapan kami warga di BTN ini semoga pemerintah bisa menormalisasi sungai, mengeruk atau semacamnya, atau solusi lainnya lah yang bisa diambil oleh pemerintah. Sementara itu, data BPBD setempat, ada 11 kecamatan di Bengkayang yang terendam banjir. Akses jalan antar kota pun terputus akibat banjir ini.
Dari Bengkayang, Kalimantan Barat, Uun Junior, iNews melaporkan. Banjir besar melanda komplek perumahan Berkat Alam Sekumpul, Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, yang mana ini hingga membuat sebagian warga mengungsi. Ya, sementara di Samarinda, Kalimantan Timur, tim relawan gabungan mengevakuasi warga yang terendam banjir di 2 kecamatan. Banjir yang semakin tinggi membuat sebagian warga komplek Berkat Alam Sekumpul Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan mulai mengungsi. Banjir yang mencapai 1 meter mendam semua rumah warga dan terpaksa menyelamatkan harta benda mereka agar tidak rusak terhadap banjir. Dalam Sudah hampir setengah meter bola. Sudah berapa hari banjirnya? udah 2 hari yang di rumah itu 2 hari. 2 hari ini. Kalau jalanan ini sudah lama bola? Kalau jalanan ini setengah bulan dah. Sementara di Samarinda, Kalimantan Timur, banjir juga merendam 2 kecamatan di Samarinda Utara dan Sungai Pinang. Tim relawan gabungan mengevakuasi warga yang akan mengungsi ke rumah kerabat. Debit air terus mengalami peningkatan dan meluas ke sejumlah wilayah akibat limpahan air dari bendungan Benanga dan ditambah lagi hujan yang masih mengguyur kota Samarinda. Tim bencana gabungan dan relawan terus disiap-siagakan di sejumlah titik untuk memantau peningkatan air dan membantu warga yang ingin dievakuasi. Yang ada di posko termasuk relawan terpadu ya, itu terus memantau perkembangan di lapangan, juga termasuk membantu evakuasi, dan perkembangan data itu menjadi basis kami untuk distribusi bantuan yang sedang kita siapkan untuk dapur umum. Warga dari posko darurat sangat membutuhkan bantuan logistik untuk persiapan makanan dan tim kesehatan.